Ilmu itu sebenarnya bukan lihat dari source-nya, tapi ilmu itu adalah lihat dari perkembangan sainsnya. Keleluasan imajinasi yang ada saat ini pada kalian itu merupakan suatu profitabilitas yang tinggi bagi hidup Anda. Anda tidak usah bicara gaji sekarang. Justru sekarang adalah Anda yang digaji oleh kreativitas Anda sendiri. Itu aja dari saya. Dan ada satu lagi, kita namanya inkubator bisnis. Itu apa Pak? Nah, inkubator bisnis adalah laboratorium bisnis yang mana nanti para mahasiswa itu diberikan suatu kreativitas bisnis. Apa yang akan Anda jelaskan di situ? Produk apa yang akan Anda jual? Ya kan? Kemudian bagaimana kita menghadapi suatu kompetitor? Ya kan? Bagaimana sekarang kita adanya suatu digital yang baru? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kak Robi. Iya Kak Ayu. Sama kita lagi. Sama kita lagi nih berdua. Kak Robi dan aku Ayu. Iya. Gimana Kak Robi? Masih sehat Kak Ayu. Alhamdulillah masih sehat ya. Sehat banget lah ya. Dan kita masih ada di acara Cyber Talk. Bintang tamu spesial. Spesial sekali. Kak Prodi. Dari Prodi Kewirausahaan itu Dr. Muhammad Yusuf SEAKMMCA. Apa sih kembali ke Pak Muhyiddin? Terima kasih. Siap. Apa kabar Pak Yusuf hari ini? Alhamdulillah, sangat cerah sekali saya hari ini. Cerah banget ya. Udaranya santai lagi kan. Iya, Suasana santai, udara cerah gitu kan. Oke. Jadi Teman-teman happy ya Pak? happy banget kita kedatangan Prodi Kewirausahaan itu Bapak Dr. Muhammad Yusuf. Oke, Pak, mungkin sedikit kita berbincang-bincang sedikit nih Pak terkait Bapak Yusuf kan adalah seorang kaprodi di sini Pak. Kesibukan apa sih Pak sekarang Pak? Kebetulan kalau lihat di agenda akademik kita ya saat ini prodi khususnya ya itu sibuknya sedang sidang skripsi ya Pak? Sidang skripsi. Jadi ya istilah kita kalau kita lagi lagi take off-nya nih gitu. Ya kan, jadi sambil kita mengurusin semua juga mahasiswa, kemudian kelulusannya sampai dengan nanti kita juga harus ada yang namanya SKPI, surat keterangan pengganti ijazah. Nah itu harus dipenuhi oleh mahasiswa kita. Berarti dalam SKPI itu berarti teman-teman juga bakal ngumpulin ya satu persatu. Iya harus. Berarti lagi sibuk banget ya Pak? Ya. Banget. Alhamdulillah. Pak Yusuf kalau boleh tahu terkait Pak Yusuf sendiri deh. Pak Yusuf kan seorang. Jadi kita mau mengulik lebih dalam ke Pak Yusuf ya. Benar, Mantap. Jadi benar-benar Pak Yusuf kan seorang dokter Pak ya. Kalau boleh tahu di mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Nah saya itu gini ya. Dulu itu tahun dokter itu saya tahun 2006, 2007 saya ngambil dokter itu di bidang yang namanya Islamic Economic Finance. Pada saat itu di Indonesia belum ada, makanya kebetulan Universitas Trisakti membuka program itu dan kerjasama dengan University of Cape Breton Kanada. Wow, jadi itu. Ya, jadi seperti itulah ya. Sehingga kami pada saat itu seluruh dosen-dosennya juga didatangkan dari Cape Breton dari Kanada. Ya, kemudian kami pun ke sana juga gitu kan menimba ilmu. Jadi kalau kita ada yang namanya twin program, jadi kerjasama di mana kami sebagai waktu itu mahasiswa, jadi mahasiswa itu dipilih dari beberapa lembaga, ada yang dari perbankan, ada yang dari Majelis Ulama Indonesia, kebetulan saya dari akademisi, saya dari Trisakti saat itu. Kemudian juga ada lagi dari lembaga-lembaga lain di Indonesia, termasuk dari Bank Indonesia ada juga. Kurang lebih mahasiswa pada saat itu yang angkatan pertama itu ya sekitar 15 orang. Ya 15 orang. Jadi itu angkatan pertama dan itu merupakan pionir program studi untuk perbankan seluruh Indonesia. Luar biasa. Berarti Pak Yusuf termasuk pionirnya gitu ya? Pionir banget. Sempat ke Kanada juga berarti ya Pak? Sempat waktu kita ada kerjasama ke sana, kita juga ada beberapa course ya. Course itu mata kuliah istilahnya, ada course di sana ya. Jadi kita tahu bagaimana sebenarnya sih di Kanada, kok nggak di Mesir ya, gitu pasti gitu ya. Pak kenapa nggak di Mesir sih? Mesir kan syariah gitu. Terus kenapa nggak di Arab Saudi? Ya? Justru kenapa milihnya di Kanada itu ya karena kita lebih independen gitu. Jadi ilmu itu sebenarnya bukan lihat dari source-nya, tapi ilmu itu adalah lihat dari perkembangan sainsnya. Sainsnya. Iya, jadi gitu. Jadi
Islam itu kan rahmatan lil alamin. Yes. Jadi Islam itu bisa saja ya dipakai oleh orang non Islam. Oke. Jadi artinya apa? Ini loh, ini metode tentang perbankan yang dimiliki oleh Islam sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip Islam. Siap. Boleh nggak dimiliki oleh agama ini? Silakan. Iya, betul, Pak. Welcome. berarti Welcome ya. aja. Makanya saya kerjasama pada saat itu adalah menimba ilmu di Kibretan, lebih independen jadi gitu. Lebih independen. Jadi benar bahwa yang namanya kenapa itu riba itu haram, bukan riba itu haram karena dalam Al-Quran segala macam ada. Loh, saya kan bukan muslim, Pak. Coba Anda jelaskan kenapa riba itu haram. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, iya, baik Pak. Luar biasa ya Pak Luar Yusuf biasa sekali. pengalamannya. Iya. Baru sedikit kita Iya, korek dikit udah langsung. panjang ya jawabannya dan Keren udah pernah ke sekali. Kanada juga gitu. Iya. Benar. Dan juga Kayu, kalau Kayu tahu Pak Yusuf itu juga publish buku Pak ya? Kalau Ya. Oh iya, Gimana Pak? coba Pak. Jadi gini, dulu saya publish buku ya. Yang pertama itu tentang ilmu ekonomi syariah. Oke. Ya karena pada saat itu kan kita baru selesai, kemudian kita publish di ekonomi syariah. Kalau salah itu Ganesha Eksakta pertama kali Ganesha publish Eksakta. buku. Kemudian lagi ke bisnis syariah. Ya bisnis syariah. Kenapa? Perbankan itu nggak tahu bagaimana bisnis syariah yang benar. Iya. Jangan dianggap bisnis syariah itu adalah yang sekarang sudah dijalankan secara syariah itu yang benar, enggak. Yang benar itu adalah sesuai dengan literatur buku yang ada, ya kan kajian-kajian ilmiah yang ada itu yang benar. Iya. Jadi teori itu adalah ya bukan teori yang membenarkan daripada prakteknya, tapi praktek yang harus menyesuaikan dengan teorinya. Oh gitu. Oke, Pak, berarti praktek Iya. menyesuaikan dengan teori. Teorinya kita kan patokannya ke teori. Iya, Gitu. betul. Kalau praktek kan siapa aja bisa. Gitu. Iya, dan Pak Yusuf udah bikin ini bukunya. Ya, Yes, jadi panduan. jadi ada buku tentang ilmu ekonomi syariah, ada buku tentang bisnis syariah, dan terakhir adalah 3 kajian. Ada kajian akuntansi syariah, ada kajian tentang perbankan syariah, ada kajian tentang syariahnya sendiri. Wow. Jadi ini gabungan. Memang Iya. buku yang terakhir ini sangat komprehensif sekali, sehingga alhamdulillah itu sudah sampai dengan saat ini udah 6 kali penjilidannya. Wow. Tetap 6 kali diterbitkannya. Iya, iya. Luar Berarti biasa teman-teman Pak. juga bisa cari kali ya teman-teman yang Ya bisa. betul. semua. Itu udah kami buat e-booknya, silakan nanti dibuka gitu ya, buku Iya. tentang akuntansi perbankan syariah. Di situ ada penulisannya Muhammad Yusuf, juga Iya. ada. Dan pastinya juga pengalaman yang udah Bapak jalani selama ini juga diterapkan di prodi kewirausahaan Iya. saat ini ya Pak. Iya. Pastinya relate. Iya betul. Sama. Jadi gini, prodi kewirausahaan itu kan sebenarnya prodi yang selalu berkembang Iya. dengan mengikuti keadaan zaman sekarang. Jadi orang tidak akan menganggap bahwa kewirausahaan itu adalah sesuatu hal yang baru, Iya. sesuatu hal yang kita bagaimana ya kalau kita nanti mau bekerja, enggak. Tapi justru kewirausahaan itu adalah suatu prodi yang menumbuhkan kreativitas yang baru. Iya, betul Pak. Kreativitas. Iya, jadi Inovasi. beda sekali ya. Pada saat dulu saya waktu kecil, orang tua saya bilang, kamu itu harus bekerja di perusahaan yang dari jam 8 pagi Iya. sampai jam 5 sore. Kalau sekarang nggak mau anak-anak. Iya, gitu Ya Pak kan? ya. Fleksibel. Iya, iya. Anytime I work, anytime to work, anytime to the experience, ya Yes. kan? Artinya apa? This is the best my experience. Iya, betul Pak. Ya kan? Iya, this is my Iya. best of the creative vision. Iya. Jadi ada lagi gitu. Betul, Ini betul. kreativitas saya gitu. Betul, betul. Jadi nggak akan kamu harus begini lagi Iya. lagi gitu, nggak bisa. Iya. Jadi sekarang mindsetnya udah dirubah, udah nggak kerja dari jam 8 sampai jam 5 dan di kantor aja itu udah Nggak kayak gitu ya ada, Pak. nggak ada Jadi lagi. profesi itu bukan Nggak cuma ada. dokter, presiden, Yes. pilot. Jadi sekarang udah banyak Profesi. ininya ya, banyak profesinya Skopnya juga. dan Betul bisa sekali. digali di prodi kewirausahaan. Yes. Nah, kok boleh tahu nih Pak terkait prodi kewirausahaan, apa sih sebenarnya keunggulan dari prodi kewirausahaan Iya, dari situ ini? Nah, justru pada saat zaman digital ini, prodi kewirausahaan tuh sangat unggul sekali dibandingkan Iya. prodi yang lain. Nggak usah jauh-jauh deh. Iya. Oke. Sampai dengan PMB sekarang, PMB penerima mahasiswa baru, pasti yang namanya prodi kewirausahaan itu peminatnya paling banyak. Wow, Luar Ya. biasa. Daftar. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini calon-calon adik mahasiswa yang mau masuk ke prodi kewirausahaan itu sudah unggul, ya kan, ya. Oke. Ya, untuk di kewirausahaan ini ya. Jadi silakan masuk di sini, ya kan. Karena apa? Kewirausahaan itu saya katakan di awal, ini adalah suatu prodi yang memiliki inovasi, Iya. memiliki kreativitas yang tinggi, Betul. kebebasan bagaimana dia membuat suatu kreativitas, ya kan, pekerjaan baru, hal yang baru, imajinasi pikiran dia seperti itu. Betul.
Kita dibebaskan, malah kita membuat suatu kurikulum tuh, kurikulum yang digital. Oke. Ya, makanya jangan kaget ya, nanti ada Digipreneur. 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 Oh gitu ya Pak. Coba Ya. Pak di spill terus Pak. Nah, Digipreneur ini adalah digital dan entrepreneurship. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin menjual suatu produk, nggak lagi ketok-ketok pintu, ayo kita jualan ya, itu nggak ada zamannya lagi sekarang. Kita ada marketplace, ya kan, ya. Bagaimana kita melakukan suatu pembayaran, makanya ada namanya financial technology di kita. Ya, fintech teknologinya, itu pun bagian keuangan, itu pun menggunakannya tidak usah pakai komputer, mulai handphone saja. Iya. Handphone ini udah cukup kita. Jadi dengan handphone ini adalah kita dapat memberikan keleluasan berkreatif, keleluasan untuk marketing. Makanya di dalam program studi kita ada namanya digital marketing. Iya. Oke. Semuanya serba digital. Iya. Berarti itu salah satu keunggulan dari mata Prodi. kuliah dari kewirausahaan. Betul. KWU iya. ya, kewirausahaan. Dan ada satu lagi kita namanya inkubator bisnis. Oke, itu apa Pak? Nah, Boleh inkubator jelaskan? bisnis adalah laboratorium bisnis yang mana nanti para mahasiswa itu diberikan suatu kreativitas bisnis. Apa yang akan Anda jelaskan di situ, produk apa yang akan Anda jual, Oke. ya kan? Kemudian bagaimana kita menghadapi suatu kompetitor, ya kan? Bagaimana sekarang kita adanya suatu digital yang baru. Iya. Gitu. Nah, ini harus kita harus kita gali dari sekarang melalui prodi kewirausahaan ini. Oke. Luar biasa banget ya. Sekali. Prodi KWU ini karena relate dengan pandemi ya. Yes. Di musim pandemi ini kan kayak UMKM juga meningkat ya Pak ya. Iya. Semakin. Jadi relate dengan prodi kewirausahaan ini gitu, gimana cara teman-teman buat nanti menghasilkan program-program baru yang mau baru. dijual gitu ya. Yes. Bisa nih langsung. Dan Pak Yusuf, kalau boleh tahu nih, mungkin terakhir nih kasih tahu dong buat mahasiswa atau calon-calon mahasiswa yang di luar sana sedang nonton nih Pak, mau masuk kewirausahaan, terus saya bilang lebih ke tips and trick deh Pak, gitu. Gimana dong? Ini ya untuk calon-calon adik-adik mahasiswa yang mau masuk ke kewirausahaan. Yang pertama adalah berikanlah imajinasi kalian di sini. Satu, tip and triknya ya. Satu, ya kan, keleluasan imajinasi yang ada saat ini pada kalian itu merupakan suatu profitabilitas yang tinggi bagi hidup Anda. Oke. Anda tidak usah bicara gaji sekarang. Oke. Justru sekarang adalah Anda yang digaji oleh kreativitas Anda sendiri. Itu aja dari saya. Keren, Kak. Berkreatif yang baik dan berkreatif yang baik itu memiliki suatu profitabilitas yang tinggi. Wow. Luar biasa Pak. Luar biasa sekali. Pastinya adik-adik teman-teman kita langsung wow, pengen nih. coba nih gitu. Sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu buat Bapak Yusuf Terima kasih, yang Pak memberikan Yusuf. waktunya buat kita semua di Betul. sini. Itu aja. Sehat selalu ya Pak. Sehat selalu, Sukses Pak. terus. Itu aja teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Selamat datang di kampus baru BRI Institute yang berlokasi strategis di Jalan TB Simatupang nomor 6 Jagakarsa, Jakarta Selatan. BRI Institute telah terakreditasi baik yang memiliki 5 program studi, yaitu Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Sistem dan Teknologi Informasi, Teknologi Bisnis Digital, dan Kewirausahaan. Inilah gedung baru BRI Institute, disambut ramah dengan menerapkan protokol kesehatan. BRI Institute memiliki 8 lantai dengan coworking space pada lantai 1. Ruang kelas dan laboratorium programming berada di lantai 2 dan lantai 3. Perpustakaan yang nyaman menyediakan buku dan jurnal yang lengkap terdapat di lantai 6 dan bersebelahan dengan ruang diskusi untuk mahasiswa yang sangat nyaman. Ada juga student corner. Rektorat berada di lantai 7. Terdapat juga ruang dosen dan ruang tenaga kependidikan. Naik ke lantai 8 terdapat rooftop yang memiliki musola dengan area terbuka. Untuk menunjang kenyamanan mahasiswa, kampus BRI Institute juga dilengkapi dengan ATM dan area parkir yang luas. BRI Institute menjunjung tinggi cita-cita dan komitmen serta berusaha untuk menjadi yang terbaik.
Kita ingetin juga kalau BRI Institute itu buka 5 program studi. Yes. Program studinya ada kewirausahaan seperti tadi yang udah kita datangkan narasumbernya, terus juga ada sistem dan teknologi informasi. Ada apa lagi Kak Robi? Ada teknologi informasi. Ada sistem informasi. Dan satu lagi adalah teknologi bisnis digital. Betul sekali. Dan pastinya kelima program studi itu adalah program studi yang gak membosankan, yang gak itu aja, yang happening. Pokoknya tetap ada apa ya? Kekinian banget. Iya, kekinian tapi juga tetap menuju sukses gitu. Yes, benar. Pastinya seru banget buat kuliah di BRI Institute. BRI Institute yang nantinya akan menjadi Cyber University gitu ya teman-teman semua. Jadi langsung aja buruan daftar. Jangan lupa juga untuk dapetin beasiswanya. Yes. Jadi cus daftar di link bawah ini. Oke, Kak Robi. Mau tambah satu lagi dong. Boleh. Boleh tahu teman-teman, jangan lupa juga follow IG BRI Institute Betul Official. sekali. Yang dimana di situ memberikan informasi-informasi terkait beasiswa, Betul. terus itu sering Jadi semua aktivitas akademika. Semua informasi ada di Instagram BRI Institute Official, langsung aja di follow. Oke. Gitu. Oke, Oke, ayo Kak udah Robi. gak kerasa buat kita Udah cukup ya? ngobrol cukup hari ini. Aku Ayu. Nah, aku Robi. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.